Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Rusmianto, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik, program studi akuntansi perpajakan, serta rekan-rekan mahasiswa program studi akuntansi perpajakan semester 5. Perkenalkan, nama saya Randi Nanda Hairudin dengan NPM 217555026. Di sini saya akan menjelaskan ringkasan materi tentang akuntansi belanja barang dan jasa, beban, dan persediaan. Nah, untuk yang pertama itu kita akan membahas tentang akuntansi belanja barang dan jasa. Definisi dari akuntansi belanja barang dan jasa itu menurut PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Kemudian belanja daerah menurut Permendagri nomor 13 tahun 2006 adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian ada klasifikasi belanja. Nah, menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja daerah diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama adalah belanja operasi, di mana contohnya dari belanja operasi ini adalah belanja pegawai, kemudian belanja barang, subsidi, bunga, hibah, dan bantuan sosial. Kemudian klasifikasi yang kedua adalah belanja modal, di mana belanja modal ini adalah belanja yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendapatkan sebuah aset tetap. Contohnya belanja yang digunakan untuk membangun jalan, irigasi, dan lain-lain yang mana pemerintah daerah tersebut akan mendapatkan sebuah aset. Kemudian yang ketiga adalah belanja tak terduga. Nah, belanja tak terduga ini contohnya adalah ketika ada bencana banjir, maka pemerintah harus akan mengeluarkan biaya, mengeluarkan uang untuk memberikan bantuan kepada masyarakatnya atau kepada rakyatnya yang sedang mengalami musibah tersebut, yang mana banjir itu tidak diduga-duga sebelumnya, maka itu akan dimasukkan ke dalam belanja tak terduga. Kemudian pengakuan belanja menurut pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 2 tentang akuntansi belanja dalam peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010, belanja diakui saat pertama, terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD. Kemudian yang kedua, khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh anggaran setelah diverifikasi oleh PPK SKPD. Kemudian yang ketiga, dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum. Kemudian ada yang keempat, koreksi atas penerimaan kembali belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurang belanja apabila diterima pada periode berikutnya. Koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain dalam laporan realisasi anggaran. Kemudian pengukuran belanja diukur jumlah pengeluaran kas yang keluar dari rekening kas umum daerah dan atau rekening bendahara pengeluaran berdasarkan asas bruto. Kemudian pencatatan belanja. Nah, ada jurnal atas belanja dibuat dalam kaitannya pemerintah daerah sebagai entitas akuntansi. Penataannya digunakan double entry yang akan pencatatannya digunakan double entry yang akan menghasilkan laporan realisasi anggaran. Jurnalnya adalah belanja pada perubahan sal. Karena di sini belanja mengeluarkan kas, maka perubahan sal itu ditaruh di kredit. Ketika kita mendapatkan uang, maka perubahan sal akan ditaruh di debit.
Kemudian penyajian belanja akan dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran. Nah, kemudian materi yang kedua kita akan membahas tentang akuntansi beban. Definisi dari akuntansi beban adalah penurunan manfaat ekonomi atas atau potensi jasa dalam periode laporan yang menurunkan ekuitas. Dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Kemudian yang kedua, klasifikasi beban. Beban diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama ada beban operasi, kemudian ada beban transfer. Nah, contoh dari beban operasi ini ada beban pegawai, kemudian beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, kemudian ada beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap atau amortisasi, kemudian ada beban penyisihan piutang dan beban lain-lain. Sedangkan untuk beban transfer ini bisa seperti beban bagi hasil pajak, kemudian beban bagi hasil pendapatan lainnya, dan beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya. Kemudian selain itu ada juga beban beban non operasional dan juga beban luar biasa. Kemudian proses pengakuan dan pengukuran. Beban diakui saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa, yang keempat koreksi atas beban atau penerimaan kembali yang terjadi pada periode berjalan. Kemudian ada pencatatan beban, contoh pencatatan jurnal untuk mencatat manfaat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran ganti uang atau tambahan uang di GUTU, di SKPD. Kemudian ada jurnalnya, yang pertama itu beban di kas di bendahara pengeluaran, beban pada kas di bendahara pengeluaran, kemudian kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Ketika SKPD membeli beban, mengajukan sebuah barang, maka akan dicatat sebagai beban di kas bendahara pengeluaran. Nah, ketika SKPD mengajukan ganti uang atau GU kepada PPKD, maka jurnal yang akan dibuat adalah kas di bendahara pengeluaran dan rekening PPKD di kredit. Kemudian contoh pencatatan jurnal untuk mencatat beban di buku jurnal finansial dengan mekanisme pembayaran langsung di SKPD jurnal. Di SKPD. Nah, ketika mekanisme pembayarannya secara langsung, maka di debit ada beban apa yang akan dibeli oleh sebuah pemerintah daerah, kemudian di kreditnya itu ada RK PPKD. Kemudian penyajiannya, beban dilaporkan dalam laporan operasional. Nah, kemudian kita akan membahas untuk yang ketiga, yaitu adalah tentang akuntansi persediaan. Nah, definisi aset, definisi persediaan ini dalam bentuk aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, atau barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh daripada persediaan sendiri adalah persediaan ATK, persediaan benda akun, kemudian persediaan obat-obatan, persediaan bibit, dan juga masih banyak persediaan lainnya. Kemudian ada pengakuan dan pengukuran persediaan. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada periode pada akhir periode. Kemudian persediaan yang berasal dari pembelian maka dinilai berdasarkan biaya perolehannya. Persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri maka dinilai berdasarkan biaya standar.
Kemudian persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampasan dinilai sebesar nilai wajar. Kemudian saldo persediaan tersebut dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Kemudian ada contoh dari pencatatan persediaan. Di sini contoh jurnal yang dibuat di buku jurnal finansial saat pembelian persediaan menggunakan mekanisme UP. Yang pertama, jurnalnya itu persediaan pada kas di bendahara pengeluaran. Persediaan dilaporkan dalam neraca dan diungkapkan dalam CALK. Baik, di sini saya akan memberikan contoh soal, di mana soal pertama itu dibayarkan gaji pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur untuk bulan Januari 2021 sebesar 550 juta rupiah, mekanisme pembayaran langsung atau LS. Untuk jurnal di pembukuan SKPD, jurnal laporan realisasi anggaran, maka itu akan di jurnal belanja pegawai di debit, kemudian perubahan sal di kredit sebesar 550 juta. Dan di jurnal LO, yaitu akan di jurnal beban pegawai di debit, kemudian di kreditnya ada RK PPKD sebesar 550 juta. Sedangkan di pembukuan PPKD, jurnal LO-nya adalah RK PPKD di debit, kemudian kas di kas daerah di kredit, karena PPKD mengeluarkan kasnya berkurang. Kemudian contoh soal selanjutnya itu dibeli perlengkapan kantor oleh Dinas Peternakan Kabupaten Sembilan Naga sebesar 150 juta rupiah, mekanisme UP dan GU. Dalam pembukuan SKPD pada saat pengeluaran kas, jurnal LRA-nya belanja barang atau juga bisa persediaan. Pada perubahan sal sebesar 150 juta. Kemudian di jurnal LO kita di sini bisa beban barang ya, beban barang pada di kas di bendahara pengeluaran. Atau di jurnal LO ini bisa berupa persediaan juga. Kemudian pembukuan SKPD pada saat pengajuan SPJ untuk memperoleh GU. Jadi ketika SKPD ingin mendapatkan ganti uang, maka mereka akan menjurnal kas di bendahara pengeluaran pada RK PPKD. Sedangkan di pembukuan PPKD, yaitu di jurnal LO, di debit itu ada RK SPKD pada kas di kas daerah. Kemudian ada contoh transaksi persediaan. Nah, pada akhir tahun 2021 persediaan yang tersisa sebesar 25 juta. Sedangkan di neraca saldo nilai persediaan sebesar 30 juta. Berarti ada selisih sebesar 5 juta, yang mana selisih nilai persediaan yang asli itu ada pada saat pengecekan tersebut, yaitu 25 juta. Maka jurnalnya di jurnal LO beban persediaan di debit pada persediaan di kredit sebesar 5 juta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.